Karyamu mempesonaku, kau angkatku dari kelam, kasih tulus memberi warna. Kau buang semua gelisah, kau beriku sukacita, kau buatku selalu tertawa. Kau taruh lagu baru dalam hatiku, mulutku bersorak memuji namamu. Dari hatiku mengalir pujian bagimu, oh, sukacita rohmu hadir di sini, dan ku menari memuji di hadapanmu Yesus. Sukacita rohmu hadir di sini. Shalom teman-teman teens dan youth. Bersyukur hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk kita boleh bersama-sama kita datang beribadah. Meskipun mungkin nggak seperti biasa, kita masih belum bisa bertemu di gereja. Tapi biarlah melalui ibadah kita boleh bersama-sama bersatu hati. Kita naikkan pujian kita sembah Tuhan Allah kita. Hanya bagi Dia, sembah kita naikkan. Biarlah pada hari ini kita boleh datang mendekati Tuhan kita. Sebab Dialah yang Maha Kuasa, yang sanggup memulihkan setiap kita. Amin. Mari kita naikkan satu pujian ini. Bagimu pujian. Ku datang padamu, membawa pujianku, hanya kekuatan hadiratmu sanggup menjaga hatiku. Mendekat padamu, ku mau sentuh hatimu, biar ku melihat kemuliaan yang kau sediakan bagiku. Mari kita katakan sama-sama. Bagimu pujian, hormat, kemuliaan, Kaulah kebanggaan di dalam hidupku. Janjimu bersinar, buktikan Kau besar. Tiada yang sepertimu Yesus Tuhanku. Kita katakan dengan lebih sungguh-sungguh lagi. Mendekati hati Tuhan. Mendekat padamu, Ku mau sentuh hatimu Tuhan. ku mau sentuh hatimu, biar ku melihat kemuliaan yang Kau sediakan bagiku. Bagimu pujian, hormat, kemuliaan, Kaulah kebanggaan di dalam hidupku. Janjimu bersinar, buktikan Kau besar. Tiada yang sepertimu Yesus Tuhanku. Oh, bagimu pujian, hormat, kemuliaan, Kaulah kebanggaan di dalam hidupku. Janjimu bersinar, buktikan Kau besar. Tiada yang sepertimu Yesus.
bagimu pujian, hormat kemuliaan, Kaulah kebanggaan di dalam hidupku. Janjimu bersinar, buktikan Kau besar. Tiada yang sepertimu Yesus Tuhanku, yang sepertimu Yesus. Tiada yang sepertimu Yesus Tuhanku. Sungguh ya Bapa, janjimu selalu bersinar di tengah-tengah kami Tuhan. Pada hari ini Tuhan, ketika kami anak-anak-Mu, mungkin ketika kami datang menghadap hadirat-Mu Tuhan, di tengah keberdosaan kami, Engkau yang mau sucikan Tuhan. Engkau yang mau layakkan setiap kami untuk kami boleh datang ke dalam hadirat-Mu. Kami boleh datang untuk menyembah Engkau ya Bapa. Biarlah Tuhan melalui ibadah pada hari ini ya Bapa, kami boleh sungguh-sungguh mengenal akan Engkau dengan lebih lagi. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Amin. Hanya dengan nama Tuhan kita semua boleh ditebus, kita semua boleh diselamatkan. Mari kita mau angkat suara kita bersama. Sungguh Tuhan, tak kuragukan lagi kesetiaan-Mu dalam setiap kehidupan kami. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Kau pegang hidupku. Sepenuh jiwa kami Tuhan, kami yakin dan percaya. Sepenuh jiwaku, ku yakin dan percaya. Kau tuntun langkahku. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan. Kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Takkan pernah kami ragu Tuhan akan kasih setia-Mu. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Kau pegang hidupku. Sepenuh jiwaku, ku yakin dan percaya. Kau tuntun langkahku. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan. Kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan. Kuasa-Mu yang tercurah bagi setiap kami Tuhan, tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan.
Puji Tuhan. Dan sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan hati kita lebih lagi untuk boleh menerima firman Tuhan ini ya Tuhan. Sebab di dalam masa-masa yang sulit ini kami tahu hanya Engkau satu orang. Hanya Engkau satu pribadi Tuhan yang dapat memulihkan segala keadaan kami. Hanya Engkau yang dapat memberikan penyertaan-Mu yang sempurna kepada kami ya Tuhan. Kita mau memuji dan menyembah-Mu lebih dalam lagi ya Tuhan. Mari kita naikkan satu pujian. Ku milik. Dalam kesesakanku Kau beri kedamaian-Mu. Dalam keraguan ku temukan wajah-Mu. Karena pengorbanan-Mu Kau jadikanku baru. Sungguh ku terkagum, amanku di dalam-Mu Yesus. Kau membuatku sesuai rencana-Mu. Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku. Ku milik-Mu. Karena pengorbanan-Mu Kau jadikanku Tuhan. Kau jadikanku baru. Sungguh ku terkagum, amanku di dalam-Mu Yesus. Kau membuatku sesuai rencana-Mu. Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku. Ku milik-Mu. Semua kekuranganku Kau pun tahu. Tetap Kau pandang indah dalam-Mu. Ku angkat tanganku dan berseru, ku milik-Mu. Kami tahu Tuhan, biarlah Engkau yang terus beracara dalam kehidupan setiap kami ya Tuhan. Engkau ya Tuhan yang setiap harinya menyertai kami ya Tuhan. Membuat kami semakin baik ya Tuhan. Hari demi hari ya Tuhan. Mari katakan, I am yours. Oh, I am yours now forever. In your grace I surrender. You are mine now forever. I'm alive in your wonder. I am yours now forever. In your grace I surrender. You are mine now forever. I'm alive in your wonder. Kau membuatku sesuai rencana-Mu. Kau pegang Tuhan. Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku. Ku
kepada hambanya, dipersilahkan. Shalom teman-teman yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari saya mengajak kita bersama-sama menundukkan kepala, menutup mata, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur di hari yang indah ini Tuhan masih mengizinkan kami untuk menikmati firman-Mu. Kiranya firman-Mu berbicara terhadap setiap kami, meneguhkan, menguatkan kami, menolong setiap kami untuk melihat maksud dan kehendak Tuhan di dalam hidup kami untuk menghadapi berbagai macam masalah. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan kami sungguh berserah. Amin. Rekan-rekan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari bersama-sama kita membuka satu bagian firman Tuhan yang terdapat di dalam Yohanes pasal yang ke-21 ayat yang ke-15 hingga ayat yang ke-17. Namun saya akan mengajak kita membaca satu aja ayat pada saat ini dari ayat yang ke-17. Nah, tema kita menarik teman-teman sekalian. Tema kita adalah lover or loser, yang saya singkat dengan LOL. Saya akan membaca bagian firman Tuhan bagi setiap kita. Teman-teman silakan memperhatikan Yohanes pasal 21 ayat yang ke-17. Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, Engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Rekan-rekan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tepatnya pada tahun 1993, ada sekelompok penyanyi pop yang sangat terkenal, booming pada saat itu tahun 93. Lagu ini adalah lagu yang sangat romantis, namun mempunyai dua penekanan. Penekanan yang pertama tentang seorang yang sungguh jatuh cinta dan suka sekali terhadap orang yang dia cintai itu. Dia ingin mempertahankan orang yang dia cintai itu untuk hidup selama-lamanya. Tetapi di sisi yang lain, dia merelakan cintanya meninggalkannya. Nah, kita akan mendengarkan lagu tersebut yang booming pada tahun 93 sampai saat ini. Saudara kembar saya akan menaikkan lagu tersebut. I can see the pain living in your eyes, and I know how hard to try. You deserve to have so much more. I can feel your heart and I sympathize, and I'll never quit this song. You have ever mean to my life. I don't want to let you down. I don't want to lead you on. I don't want to hold you back from where you might belong. You will never ask me why my heart is so disguised. I just can't live a lie anymore. Nah, lagu ini
membuat hati tergoncang dan hati ini galau. Saya ingin mengajak kita untuk melihat bersama arti dari beberapa penekanan lagu ini yang menjadi tema dari seluruh lagu atau makna lagu ini. Kalau kita lihat verse 1 dikatakan bahwa bisa kulihat luka yang menyala di matamu. Dan aku tahu betapa berat kau coba. Dan yang saya tandai dengan warna merah ini, you deserve to have much more. Ini adalah arti yang kontradiksi dengan pengalaman seorang yang mencintai orang lain. Yaitu kau layak mendapat yang jauh lebih baik. Saudaraku, kita akan melihat verse berikutnya. Verse berikutnya dimulai dengan you deserve the chance at the kind of love. Nah, ini menarik sekali artinya, rekan-rekan, yaitu kau layak mendapat kesempatan merasakan baiknya cinta. Dan aku tidak yakin, ini problemnya, aku tidak yakin aku layak untuk mendapatkannya. Kehilangan engkau menyakitkan bagiku. Bahkan di endingnya lagu tersebut itu ditutup dengan kalimat tidak ada yang tersisa untuk dicoba. Meski akan menyakiti kita berdua, tidak ada cara lain selain mengatakan atau mengucapkan selamat tinggal. Rekan-rekan yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, orang loser seringkali mengatakan begini. Setelah menjalani 5 tahun, 10 tahun, 5 bulan, 7 tahun, mencintai engkau adalah yang terbaik bagiku. Tapi setelah menjalani perjalanan cintanya, setelah mereka bosan, mereka mengatakan, sorry kita break aja, kita putus aja. Karena aku tahu bahwa aku bukan yang terbaik untukmu. Mirip seperti lagu ini bukan? Ada yang lebih baik daripada aku. Ada yang lebih baik untukmu. Aku kurang lebih baik untukmu. Semoga engkau bisa bahagia bersama dengan orang yang akan menjadi pendampingmu selamanya. Padahal lo mau kasih tahu kepada dia, ada selingkuhanku yang lebih baik dari kamu. Aku sudah siapin untuk menggantikan posisimu. Tapi bahasanya lebih mendramatisir dan romantis. Orang lain lebih pantas dapatkan kamu. Aku tidak pantas. Saudara, lagu ini juga bernyanyi keras di dalam perjalanan hidup seorang Petrus. Petrus mengalami banyak sekali tekanan, problem. Pada saat dia berjumpa dengan Yesus, hidupnya lebih baik. Tapi saudaraku, di malam akhir, Yesus makan bersama dengan para murid. Dan Yesus mengatakan, malam ini kalian semua murid-muridku, semua dari kalian akan tergoncang imannya. Petrus dengan begitu semangat, mungkin saking cintanya dia kepada gurunya. Dia katakan, no Tuhan. Biarpun mereka semua tergoncang imannya. Karena engkau, aku sekali-kali tidak. Dan Yesus berkata kepadanya, no. Petrus, kamu salah Petrus. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya malam ini sebelum ayam berkokok engkau telah menyangkal aku sebanyak 3 kali. Bukan 1 kali, bukan 2 kali, tapi 3 kali. Petrus dengan begitu berani, dengan begitu mental yang kuat, dia mengatakan apa? Sekalipun aku harus mati bersama-sama dengan engkau, aku sekali-kali tidak akan menyangkal engkau. Dan murid-murid semua juga ikut ini, si sanguin ini. Mereka semua juga ikut yang dikatakan oleh Petrus. Mati bagimu Yesus, mati bagimu guru, mati bagimu Rabi, no problem. Petrus ini sanguin teman-teman. Ngomong dulu baru pikir, bukan pikir baru ngomong.
Nah Bapak Ibu, teman-teman yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita melihat dia benar-benar menjadi loser or lover. Paling mengatakan, aku rela mati untuk engkau guru. Nah saudaraku, setidaknya saya ingin mencatat beberapa hal yang penting sekali untuk kita lihat. Penyangkalan Petrus yang pertama, ada seorang hamba perempuan datang kepada dia. Kamu pengikut gurumu kan? Kamu juga bersama-sama dengan gurumu kan? Tapi Petrus menyangkal di depan semua orang, dia katakan, aku tidak kenal atau aku tidak tahu apa yang engkau maksud. Kamu ngomong apa? Aku tidak ngerti. I'm not understand. Setelah seorang hamba perempuan datang, ada hamba yang lain datang kepada dia dan mengatakan, kamu dari logatmu, logat orang Galilea. Ya. Sudah deh, lu ngaku aja Petrus. Lu ngaku aja bahwa lu pengikut Yesus. Lu ngaku enggak? Tapi Petrus, dia menyangkal dan dia katakan, aku bersumpah aku tidak kenal orang itu. Maka ada sekelompok orang yang lebih banyak lagi bertanya kepada dia, kamu pengikut Yesus? Kamu pengikut orang yang kami tangkap itu? Tapi Petrus bersumpah, dia bilang, aku tidak kenal orang itu. Dan pada saat itu Alkitab mencatat apa yang dikatakan oleh Yesus, ayam berkokok. Dan Petrus menyangkal. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam Matius pasal yang ke-26 ayat yang ke-75 dikatakan, maka teringatlah Petrus akan apa yang dikatakan Yesus kepadanya. Sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Petrus ingat, gurunya ngomong benar. Pada saat itu Petrus mulai pergi meninggalkan orang-orang pada saat itu dan dia mulai menangis. Alkitab mencatat di dalam bahasa aslinya sangat menarik. Teman-teman sekalian, dikatakan Petrus menangis terseduh-seduh. Orang yang menangis terseduh-seduh itu beda, saudaraku. Orang yang menangis terseduh-seduh, kalau nangisnya sudah terlalu lama, dia nangisnya begini. Sudah kayak orang mau amsyong, sudah. Kayak gitu. Nangisnya seperti itu. Nah Petrus itu, karena dia merasa bahwa dirinya loser, ngomongnya tuh tidak sesuai dengan apa yang dia lakukan, dia nangis terseduh-seduh. Nah kisah Petrus ini juga mirip di dalam kehidupan sepasang kekasih yang belum menikah. Seorang dokter dan juga perawat di Italia. Seorang dokter di Italia bernama Lorena Quaranta dilaporkan telah dibunuh bukan oleh musuh. Bukan oleh orang lain, tetapi oleh pacarnya. Usai dituduh tularkan corona ke sang kekasih. Namun ketika diperiksa petugas medis, keduanya dinyatakan negatif COVID-19. Ironis sekali. Setelah dia mencekik pacarnya ini, Lorena mati. Laki-laki ini bernama Antonio De Pace. Laki-laki ini kemudian dia merasa hopeless, merasa tidak berarti lagi dan dia tahu kalau dia sakit corona dia akan mati. Dia telepon polisi bahwa dia telah mencekik dokter ini, pacarnya ini. Dan setelah itu dia mencoba menyayat nadinya. Tapi polisi lebih cepat datang dan mendapati dia masih hidup. Setelah itu dites, dua-duanya negatif. Saudara punya pacar itu bukan untuk disakiti, disayang. Punya pacar itu bukan untuk dibunuh. Ini konteks orang belum menikah. Saudara lihat lagi berikutnya, kisah yang lebih tragis lagi saudaraku. Saudara beberapa waktu yang lalu khususnya di bulan 9 tahun 2019. Kalau tidak salah pada tanggal 15. Seluruh India itu digemparkan oleh seorang yang sangat luar biasa yang bernama Pradip Kumar. Pradip Kumar ini dia membawa kepala dari istrinya. Setelah dia mengambil pisau dia menyayat leher dari istrinya sampai putus. Dia memakai baju dan setelah itu dia
mengambil kepala istrinya, dia bawa kemana saudara? Bukan pergi kubur. Dia pergi kemana? Dia pergi ke kantor polisi dan dia beritahu bahwa istrinya telah selingkuh dan dia telah membunuh istrinya. Saudaraku, ini orang sudah menikah. Orang sudah menikah saja bisa saling bunuh-membunuh. Ini hal yang tidak terpuji sama sekali. Saudara mengingat pertama kali orang mengikrarkan janji. Ini dalam konteks orang Kristen. Kalau mengikrarkan janji nikah itu kan contoh ya. Aku, Nathanael Rocky Guinta, mengambil engkau Yudas Iskariot sebagai istriku yang sah dan satu-satunya. Aku berjanji akan, tadi saya katakan istriku yang sah, bukan suami. Ini contoh. Aku berjanji akan selalu setia kepada engkau, baik di dalam keadaan susah maupun senang, kaya maupun miskin, sehat maupun sakit. Tapi saudara, setelah menikah 5 bulan, tahu-taunya putus, minta cerai. Setelah cerai, ternyata selidik punya selidik, ada nona manis yang lebih cantik daripada istrinya atau suaminya. Kalau cowok berarti kan suka cewek, kalau cewek berarti kan suka cowok. Ada nyong ganteng, atau cowok ganteng, atau cewek cantik. Itu lebih molek, lebih cantik. Maka orang sering katakan rumput tetangga lebih hijau. Saudara, awalnya orang semua katakan cinta itu gampang. Menjadi lover. Tetapi setelah itu loser. Nah, ini tragis sekali dialami oleh Petrus. Lalu apakah Petrus terus menjadi seorang yang loser? No. Petrus ini berubah 180 derajat. Konteks yang tadi saya katakan tentang atau ceritakan tentang Petrus itu adalah konteks pada saat Petrus ini berjumpa dengan Yesus dan Yesus belum meninggal. Yesus belum mati. Nah, ini setelah Yesus mati, bangkit dan mempertontonkan dirinya kepada murid-muridnya yang lain. Apa yang terjadi? Petrus berjumpa dan makan ikan bersama dengan Tuhan Yesus dan Tuhan Yesus mengatakan, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Saudaraku, pertanyaan yang dalam sekali mengusik seorang Petrus yang dulu pernah menjadi loser, yang dulu pernah mengkhianati gurunya, yang dulu pernah mengkhianati rabi yang dia cintai itu, yang dulu pernah mengkhianati Tuhan yang dia sayang itu. Pertanyaan ini muncul kepada Petrus untuk berikutnya. Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka semua? Dan Petrus menjawab, ya Tuhan, benar. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Nah, kata atau bahasa aslinya memakai kata agape ne. Agape ne ini adalah kasih yang sempurna, absolutely of love. Unconditional of love. Itu kasih yang mutlak dari Allah. Kasih yang murni. Kasih yang mulia. Kasih yang agung. Nah, Yesus bertanya, kamu agape aku enggak? Tapi Petrus bukan menjawab agape. Tapi Petrus menjawab philia. Atau kata yang lain dipakai dengan kata philose. Aku mencintai engkau Tuhan. Benar. Tapi philo atau philia itu artinya kasih antara sahabat yang seia, yang sekata, yang semau, yang sekehendak, yang sevisi. Kemudian Yesus bertanya untuk kedua kalinya dengan kata yang sama. Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Memakai kata agape. Sama. Tapi Petrus menjawab dengan kata philose. Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Tadi Tuhan Yesus bandingkan, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka? Di dalam pertanyaan yang kedua Tuhan hilangkan dengan kata lebih daripada mereka ini.
Tuhan memakai, apakah engkau mengasihi aku? Pertanyaan yang sama, agape aku enggak? Filose. Jawab dari Petrus. Pertanyaan yang terakhir, yang menyayat hati pikiran seluruh keberadaan Petrus. Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Kata yang ditanya Yesus, pertama dan kedua memakai kata agape. Yang ketiga, bukan memakai kata agape lagi. Yang ketiga memakai kata apa? Memakai kata philo. Kamu benar enggak mau jadi rekanku? Seia sekata sevisi. Petrus menjawab bukan pakai kata agape. Petrus menjawab pakai kata philo. Filose. Saudara, ini sebuah pergumulan yang begitu berat dihadapi oleh seorang Petrus. Dia bergumul sekali dengan keberadaan dirinya yang dulu pernah gagal. Dia tidak berani mengatakan kepada Yesus, gurunya yang dia cintai ini, ya Tuhan, aku agape engkau. Aku mencintai engkau dengan ketulusan hati, dengan seluruh keberadaan diriku. Petrus berubah. Petrus jawab dengan filose. Tapi saudaraku, di dalam pergumulan seorang Petrus, dia membuktikan bahwa dia mampu agape kurio, agape kurios, agape Tuhannya. Dia mampu melakukan itu. Dengan cara apa? Pada saat itu dia siap untuk mati bagi Kristus. Kalau dia dulu menjadi loser, 3 kali menyangkal gurunya, kali ini dia berdiri berkhotbah di tengah-tengah ribuan orang dan 3.000 orang bertobat melalui khotbah Petrus. Sekali khotbah. Luar biasa dipakai oleh Tuhan. Kenapa? Karena dia agape terhadap Tuhan. Agape kepada Yesus. Kepada gurunya. Saudaraku, di zaman ini kita terbalik kadang-kadang. Kita katakan I love you. Kita seolah-olah memakai kata agape. Tapi yang kita lakukan filose. Harusnya kita berjuang step demi step. Filose, agape. Terus menerus menjadi orang yang baik. Mencintai Allah. Karena apa? Allah sudah terlebih dahulu mencintai kita. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Di dalam bagian firman Tuhan ini. Sangat-sangat indah sekali mengajarkan setiap kita untuk apa? Berubah seperti Petrus. Petrus yang sudah berubah. Dari loser menjadi lover. Ini hal yang gak mudah. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Saya kasih contoh lover. Pada tahun 1900-an. Terjadi perang dunia kedua. Maka seorang tentara yang ingin berjuang bagi negaranya. Dia akan berpisah dengan kekasihnya. Pada saat dia berpisah dengan kekasihnya, di tengah-tengah medan perang dia tahu dia akan wafat. Dia menuliskan secarik surat bagi pacarnya. Demikian bunyinya. Ketika perang usai, kita akan menikah. Dan bumi akan menumbuhkan bunga seperti kamu. Dan rahimmu akan membawa gadis yang paling cantik di alam semesta. Surat ini ditemukan di saku seorang tentara yang tewas pada tahun 1939. Di tengah-tengah distancing keadaan seperti ini. Dia tidak menjadi loser. Seorang pencinta sejati tetap menjadi lover atau true lover. Saudara kalau mau melihat pribadi atau true lover yang sesungguhnya ada di dalam Yesus. Seorang yang adalah pencinta sejati, yang pertama adalah belief. Pada saat Yesus di dalam pergumulan yang berat dia katakan, ya Bapakku jikalau boleh cawan ini lalu daripada aku. Tapi biarlah bukan kehendakku tapi kehendak Bapa. Dia percaya bahwa kehendak Bapa itu adalah yang paling baik, yang paling indah, yang paling sempurna di dalam hidupnya. Sehingga dia percaya kepada Allah. Yang kedua, forgive. Seorang pencinta sejati pasti memaafkan, mengampuni. Maka dikatakan, ya Bapa ampunilah kesalahan mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Orang-orang yang mencaci Yesus, memarahi Yesus, menyalibkan Yesus, menghajar Yesus.
Tapi Yesus mengatakan, ampuni mereka Tuhan, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ini kasih yang paling besar. Kemudian, yang ketiga, orang yang mencintai adalah orang yang memberi. Kalau orang memberi, itu hal yang biasa. Tapi kalau orang memberikan nyawa, itu bukan hal yang biasa. Saudara, Yesus selalu mulai dengan, ya Bapakku, ya Bapa, ya Bapa. Dan di akhir dia katakan, ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Maka Yesus pernah mengatakan, tidak ada kasih yang lebih besar dari kasih seorang sahabat yang rela memberikan nyawanya. Bagi siapa? Bagi sahabat-sahabatnya. Kasih yang agung, kasih yang mulia hanya satu dimiliki oleh seorang pribadi di dunia ini, yaitu Yesus. Dia memberikan nyawanya bagi saudara dan saya. Saudara, kalau diberikan nyawa, Yesus memberikan nyawa bagi saudara, itu tandanya dia sudah memberikan seluruh hidupnya bagimu. Dari ketiga bagian ini kita akan mengerti baik-baik. The true lover ini mau menjelaskan tentang mujizat atau karya Tuhan yang paling besar, yang paling agung yang Yesus sudah pernah lakukan. Yaitu apa, saudaraku? Karya atau mujizat yang Yesus pernah lakukan bukan mengubah air menjadi anggur. Bukan meredakan angin ribut. Bukan mencelikan mata orang buta. Bukan membuat orang lumpuh berjalan. Bukan membangkitkan orang yang mati. Bukan menyembuhkan orang yang sakit corona. Tetapi mujizat yang terbesar yang Yesus lakukan adalah Allah menjadi manusia. Allah yang maha mulia itu rela jadi manusia. Membatasi dirinya. Kenapa, saudaraku? Karena dia mencintai saya dan saudara. Dan ketaatan yang paling besar adalah dia mati, bahkan mati di kayu salib. Kecintaan dan ketaatan Yesus ini terbukti bahwa dia adalah true lover. Pencinta yang sejati. Kalau dia sudah mencintai saudara, dia sudah mencintai kita. Lalu apa yang kita lakukan untuk dia? Mari kita lakukan yang paling baik untuk Kristus. Karena Kristus sudah mencintai kita. Kiranya firman Tuhan menolong setiap kita. Untuk hidup menjadi lover. Bukan menjadi loser. Simon anak Yohanes. Nathanael Rocky Guinta. Apakah engkau mengasihi aku? Mari kita menjawab bersama-sama di dalam hati kita. Ya Tuhan, aku mengasihi Engkau. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman Tuhan yang telah kami dengar pada saat ini. Tuhan yang menolong kami. Tuhan yang akan melengkapi kami. Untuk kami menjadi anak-anak yang sungguh cinta akan Engkau. Pada saat kami mencintai Engkau, kami pun yakin ada banyak orang yang akan dibawa untuk sungguh belajar mengasihi, belajar untuk mempunyai kasih yang sejati seperti Engkau. Dalam nama Yesus kami berdoa dan kami sungguh mengucap syukur. Amin. Terima kasih teman-teman. God bless. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Thank you Rocky untuk firman yang telah disampaikan. Kiranya Tuhan yang terus memakai dan memberkati pelayanannya. Kami umat Tuhan, kami mau datang merendahkan diri kami. Kita akan membawa doa kita sujud, kita berdoa. Karena kita tahu bahwa dialah satu-satunya Tuhan yang mampu untuk memulihkan setiap kita. Dialah Tuhan yang mampu untuk memulihkan bangsa kita. Kami umat-Mu rendahkan diri, sujud dan berdoa, mencari wajah-Mu, berpaling dari jalan kami yang jahat. Oleh anugerah-Mu ampunilah. Oleh anugerah-Mu pulihkanlah Tuhan, pulihkan
hamba Engkau yang memulihkan setiap kami ya Tuhan. Tuhan pulihkan, Bapa Tuhan, Engkau yang memulihkan setiap kami ya Bapa. Tuhan pulihkan, Bapa pulihkan, kembalikan bangsa kami kepadamu. Bapa pulihkan, ampunilah bangsa kami, dan pulihkan kembali negeri kami. Mari saat ini kita datang ke hadapan Tuhan, menyerahkan semua harapan kita, semua doa kita kepada Dia. Tuhan, Engkau melihat setiap kami, anak-anak Tuhan, dalam kondisi kami yang berbeda-beda. Ada kami yang biasa saja dengan kehidupan yang sekarang. Ada kami yang sangat bergumul Tuhan bagaimana kami bisa survive dalam hidup kami. Ada mungkin kami yang bisa grateful Tuhan setiap hari. Dan kami percaya Tuhan dalam semua kondisi ini, God is good for us. Dan Tuhan, pada saat ini kami menyerahkan setiap konteks kehidupan kami. Kami rindu Tuhan di masa-masa yang sulit sekalipun, kami terbatas melakukan kegiatan kami. Kami tetap bisa berharap kepada Tuhan, kami tetap punya waktu yang baik Tuhan untuk kami mendisiplinkan diri kami. Kami punya quality time with God, sehingga di masa-masa yang sekarang ini Tuhan, kami bukan jauh dari Tuhan, tapi kami semakin dekat dengan hati Tuhan. Kami punya waktu yang banyak, jangan biarkan kami Tuhan take it for granted, wasting our time, dan kami tidak tahu apa, dan kami menjalani kehidupan ini dengan tidak tahu apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kami. Jangan biarkan kami hidup seperti itu Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami menyerahkan bangsa kami ke dalam tangan Tuhan. Engkau lihat Tuhan, dalam semua sisi masyarakat, kami semua terbatas Tuhan untuk melakukan pekerjaan kami. Kami terbatas Tuhan untuk kami mendapatkan income. Kami terbatas untuk berkarya Tuhan. Kami tidak bisa hidup bebas seperti biasanya. Melakukan apapun yang kami mau. Kadang kami marah, kadang kami kecewa. Kadang mungkin kami sudah tidak tahu Tuhan kami harus berharap atau seperti apa. Untuk itu Tuhan, sekarang kami memohon belas kasihan Tuhan. Tuhan, pakai pemerintah, pakai setiap kami untuk kami membangunkan spirit yang baik bahwa Indonesia masih punya masa depan. Dunia ini masih punya masa depan karena kami tahu Tuhan belum berhenti bekerja buat kami. Dan tolong kami Tuhan saat kami tidak bisa melihat Engkau, Engkau yang berikan belas kasihan. Ini doa kami Tuhan kepada Engkau.
pulihkan bangsa kami Tuhan. Berkati kami supaya kami bisa menjadi agen Tuhan yang survive di tengah-tengah kondisi yang tidak baik ini. In Jesus' name we pray. Amen. Bagi bangsa ini, setiap kami mari kita berdiri, kita mau membawa doa setiap kita kepada Tuhan. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan. Hanya nama-Mu Tuhan. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan. Hanya nama-Mu Tuhan. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, di akhir dari ibadah kita pada saat ini, saya mengajak kita untuk bangkit berdiri bersama-sama. Mari kita mengarahkan hati, jiwa, pikiran, seluruh eksistensi keberadaan diri kita kepada Tuhan. Dan bersama-sama menerima berkat daripada Tuhan. Kiranya kasih yang sempurna, kasih yang mulia, kasih yang agung, kasih yang tidak terbatas, anugerah keselamatan dari Tuhan kita Yesus Kristus, pimpinan penyertaan topangan dari Allah Roh Kudus dan Allah Bapa akan menyertai seluruh keberadaan diri kita, mulai dari saat ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah kita selesai pada hari ini. Terima kasih. God bless you and happy Sunday. Bless you. Hatiku mengalir pujian